Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang sudah hadir di Zoominar kita di ruangan Zoominar kita malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri, sudah memenuhi undangan kami ya untuk bisa hadir di Zoominar ini. Kita diskusi ya. Nanti monggo silakan yang mau ditanyakan, boleh open mic, boleh diketikkan di kolom chat ya, boleh. Sebentar saya set dulu supaya tidak. Sebentar. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin kita masih bisa berkumpul ya dan bisa bersua ya di malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang sudah beberapa kali ikutan Zoominar kami ya. Dan bagi yang belum, selamat datang ya. Salam kenal. Sekali lagi saya Kurniawanto dari Titik Terang Kreatif. Bapak Ibu teman-teman semua, jadi malam ini ya sesuai dengan undangan yang disampaikan di grup WhatsApp, jadi kita akan diskusi lah ya, kita akan diskusi terkait dengan sebuah program ya, sebuah program Sultan SEO Ternak Page. Apa itu Sultan SEO Ternak Page? Lalu kaitannya apa dengan pendapatan atau income tambahan? Ya, insya Allah nanti kita akan diskusikan di Zoominar malam ini. Ya, saya izin share dulu ya, sebentar. Ya, sudah terlihat ya di layar ya. Oke. Ya, jadi kita mulai dengan ini ya, di layar ada beberapa kata-kata ya, ada karyawan punya bisnis, ada karyawan tapi bos, ada jadi bos sebelum pensiun, ada karyawan punya karyawan gitu ya. Lalu ada sebenarnya ada banyak lagi yang bisa kita masukkan di sini seperti misalkan bisa juga pengangguran punya bisnis bisa juga gitu ya. Jadi pada intinya adalah saat ini ya, saat ini pasti kita punya sebuah aktivitas ya, sebuah aktivitas yang menjadi apa namanya kesibukan inti kita. Ya, kita punya amanah ya, kita punya profesi, mungkin profesi tersebut mengharuskan kita fokus ya dan apa namanya fokus untuk menjalankan amanah tersebut dari pagi sampai sore ya biasanya jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Itu adalah aktivitas kita, itu harus tetap kita syukuri. Ya tadi teman-teman ada yang guru ya, ada yang menjalankan usaha, ada yang pedagang, ada yang menjalankan ojol ya, ada yang karyawan gitu ya. Itu semua harus kita syukuri. Karena apa? Karena itu ya itu adalah karunia yang saat ini kita dapatkan. Ya itu adalah sebuah bisa dibilang itu saat ini adalah jalan rezeki kita ya dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya dengan cara tetap menjalankan amanah kita dengan baik, tetap menjalankan tugas-tugas kita dengan baik ya. Itu harus kita jaga itu, kita junjung itu ya. eh Selain itu ya mungkin ya itu sudah keharusan lah ya. Itu karena kita sudah apa namanya menerima itu sebagai profesi kita ya kita harus jalankan tanggung jawab tersebut. Kita harus jalankan amanah tersebut dengan baik ya dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi tidak apa namanya kita juga tetap diperbolehkan ya ketika kita sudah fokus di sana menjaga amanah tersebut ya dari jam 9 sampai jam 5 misalkan, tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin saat ini eh, ada beberapa kebutuhan atau ada beberapa keperluan atau ada beberapa impian-impian kita yang memang masih belum terpenuhi ya masih belum ya mungkin sekarang masih belum belum bisa kita penuhi gitu ya. Oleh karena itu ya kita perlu melakukan sesuatu ya kita perlu melakukan sesuatu melakukan aktivitas yang produktif ya yang produktif tanpa harus mengganggu pekerjaan kita.
tanpa harus mengganggu amanah utama kita, gitu ya. Dan aktivitas tersebut sebaiknya adalah aktivitas yang bisa menghasilkan, ya, aktivitas yang bisa membuat kita lebih apa namanya ya, lebih terupgrade diri kita, ya, bisa dengan apa namanya mengupgrade ilmu, mengupgrade skills, dan juga mengupgrade penghasilan kita. Kalau bisa aktivitas tersebut bisa menghasilkan income tambahan bagi kita dan juga sebagai aset jangka panjang yang nantinya ya ketika kita sudah menjalankan itu ya di setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tetap bisa menghasilkan untuk kita ya. Bisa nggak sih sebenarnya ya seperti yang tadi saya bilang bisa ya bisa apalagi sekarang di era digital ya di era digital di mana semua serba canggih, semua sudah ada tools-toolsnya ya. Ketika kita tahu cara mainnya, ketika kita tahu pasarnya ya marketnya, insya Allah itu bisa kita dapatkan. Artinya apa? Artinya kita bisa apa namanya menghasilkan ya, menghasilkan satu, dua atau tiga income tambahan, pendapatan tambahan tanpa harus kita mengganggu pekerjaan kita, tanpa harus kita mengganggu amanah utama kita sebagai profesi masing-masing, gitu ya. Itu intinya. Nah, sebelum kita membahas ya apa sih sebenarnya ini gitu ya, ikhtiarnya apa gitu, aktivitasnya apa yang akan dilakukan supaya kita dapat tadi ya tambahan-tambahan income, tambahan pendapatan ya. Sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan eh, tantangan ya. Saya lebih senang nyebutnya tantangan. Tantangan bagi kita semua ya, mungkin ya sebagai para apa? Sebagai para pencari nafkah ya, kita mencari rezeki ya. Ada yang karyawan ya, ada yang guru, ada yang semuanya lah ya, profesi-profesi yang saat ini Bapak Ibu jalankan. Ya, kita tidak boleh mengecilkan profesi kita sekarang ya, karena itu adalah sekali lagi itu jalan rezeki kita sekarang. Ya, kita sudah diberikan rezeki ya dengan jalan profesi yang kita sedang jalani gitu ya. Tapi sekali lagi ada beberapa tantangan yang mungkin kita akan hadapi ke depan atau ya teman-teman sudah menghadapinya. Ya, apa itu? Ya salah satunya mungkin ya gaji yang tidak cukup. Ya, gaji yang tidak cukup bukan berarti kita berlebih-lebihan, tapi memang mungkin kebutuhan kita semakin lama semakin naik gitu ya. Apa namanya? Keperluan keluarga kita, rumah tangga kita juga semakin banyak gitu ya. Harga-harga semakin meningkat gitu ya, semakin naik gitu ya. Tapi kenaikan gaji kita tidak sepadan gitu ya. Artinya apa? Artinya ada gap di situ. Ada gap antara apa yang kita terima ya gaji ya atau mungkin komisi atau apapun itu ya pendapatan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya makanya banyak terjadi ya di luaran sana ya mungkin kita sering lihat di TV atau mungkin Bapak Ibu teman-teman semua merasakan sendiri itu demo gitu ya untuk apa? Untuk meminta kenaikan gaji ya apa namanya demi apa ya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semua di sini gitu ya makanya banyak dilakukan ini ada juga yang PHK ya PHK artinya ada banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak bisa beradaptasi ya tidak bisa beradaptasi dengan keadaan dengan kondisi kita gitu ya atau kondisi perekonomian di Indonesia gitu ya ada banyak yang tutup ya ada banyak yang pelit ada yang bangkrut dan eh, apa namanya artinya apa artinya mereka harus yang nggak mau harus mem-PHK harus mem-PHK karyawannya ya mungkin nggak semua ya nggak semua tapi ya banyak lah ya nah itu sebuah tantangan bagi kita terutama yang masih berprofesi sebagai karyawan ya dan itu pun harus teman-teman dan kita semua hadapi ya kemungkinan-kemungkinan itu dan kita harus mencari ya apa nih kita udah tahu resikonya ya resikonya seperti itu nah kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang sebelum kita di PHK ya sebelum kita di PHK ya kita harus mempersiapkan ada mungkin apa namanya pekerjaan sampingan side job ya atau side hustle yang bisa kita kerjakan sekarang ya tanpa mengganggu pekerjaan kita yang apa namanya itu bisa sebagai mungkin dari gaji gaji bulanan kita itu sebagai
apa namanya untuk memenuhi kebutuhan kita ya di side job kita, pekerjaan samping kita ya itu buat kita nabung. Ya supaya nanti kalau terjadi apa-apa ya naudzubillah min dzalik ya kita udah punya persiapan. Begitu juga dengan yang mau pensiun atau sudah pensiun ya biasanya itu bingung nih mau ngapain ya bingung mau ngapain. Ada juga yang sudah mendapatkan uang pensiun ya karena mendapatkan uang yang sangat besar itu biasanya banyak tawaran-tawaran yang datang ya tawaran investasi, tawaran trading dan lain-lain yang itu apa namanya harusnya kita teliti dulu ya kita pelajari benar-benar ya terms and condition-nya lalu resikonya gitu ya jangan sampai uang pensiun yang itu kita kumpulkan ya sejak mungkin puluhan tahun ya belasan tahun bekerja itu raib begitu saja karena kita tidak tahu cara mainnya dan ternyata resikonya sangat besar gitu itu harus kita teliti juga gitu ya jadi pensiun bingung mau ngapain ya mau bisnis gak ngerti gitu ya ikutan bisnis takut ditipu, ikutan investasi sekarang banyak investasi bodong gitu ya. Nah, ini apa namanya? Tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi ya nantinya. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus persiapkan sedini mungkin ya. Kontrak nggak jelas ya. Mungkin ada yang bosan kerja gitu ya. Nah, ini semua tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang akan kita hadapi ya Bapak Ibu teman-teman semua di sini, atau bahkan sudah menghadapinya gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Saya tadi sampaikan dari awal bahwa tidak ada yang salah dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dengan apa namanya aktivitas kita di sini gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya ya dari apa nggak ada ya salahnya dari pekerjaan tersebut ya kita punya sesuatu ya kita punya sesuatu yang bisa apa namanya yang bisa nambah-nambah lah ya nambah-nambah syukur-syukur lebih gede gitu hasilnya dari gaji yang kita peroleh sekarang ya jadi kalau bisa kerja kerjaannya profesinya sekarang tetap dijalankan ya yang berkhidmat ya yang guru tetap berkhidmat ya yang ngajar di pesantren ya, yang karyawan, yang semuanya itu tetap dikerjakan dengan baik, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari tempat yang lain seperti itu. Jadi dua-duanya kita apa seimbang ya, dua-duanya seimbang seperti itu. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut ya, dari tantangan tadi yang disampaikan, kita harus sudah mulai memikirkan sesuatu ya, memikirkan sesuatu usaha atau bisnis yang pertama resikonya itu tidak besar, cenderung nggak ada resikonya. Ya, jadi kita kalau mau berbisnis, mau berusaha, pilihlah usaha yang low risk ya. Low risk artinya ya jangan terlalu beresiko gitu ya, jangan terlalu beresiko dan juga jangan kalau bisa ya, kalau bisa investasinya jangan gede-gede lah ya, jangan sampai belasan juta, puluhan juta, apalagi ratusan juta karena itu sangat beresiko. Terutama buat para bapak ibu yang mungkin sudah pensiun, dapat uang pensiun ya, kalau dipakai gitu aja ya habis nanti. Gitu ya, nggak ada pegangan buat ke depannya gitu ya. Jadi pilihlah ya bisnis-bisnis yang resikonya tinggi ya, tapi menghasilkan dan kalau kita kalau kita rawat bisnis tersebut kalau kita apa namanya rawat dan kita bangun bisnis tersebut dengan baik ya mudah-mudahan bisa jadi sumber cuan jangka panjang ya nah di sini ada namanya ternak page ya ada namanya ternak page apa sih sebenarnya ternak page ini adalah kita berternak page, ya, berternak halaman. Jadi kita akan membangun sebuah aset digital, sebuah website yang di dalamnya sudah terisi banyak produk, banyak layanan dari beberapa vendor. Ya, artinya kita membantu, ya, membantu vendor-vendor, membantu para pengusaha, para pemilik bisnis di luaran sana supaya apa? Supaya produknya terjual ya supaya layanannya digunakan oleh orang lain ya. Nah, dari situ ketika ada transaksi ya, ketika ada closing, ketika ada deal yang bersumber dari website kita, nah kita sebagai yang punya website, yang memelihara website, yang merawat website tersebut, kita akan dapat bagian. Kita akan mendapatkan bagi hasil dan cuan dari eh, apa yang sudah kita lakukan ya. Kita membantu mereka para vendor. Lalu ada startup kategori ini nanti ya setelah
program-program setelah ini kita jalankan. Jadi intinya di program ini adalah ternak page. Ya, ternak page banyak yang nanti akan kita lakukan, tapi di awal kita akan memfokuskan teman-teman semua sebagai peternak page. Nah, apa sih sebenarnya ternak page ya? Apa sebenarnya ternak page? Saya akan share dulu. Sorry, saya share lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya ternak page itu sebenarnya apa ya? Nah, ya intinya adalah ternak page itu sama dengan ternak uang. Ya, sama dengan ternak uang, sama ya hampir sama analoginya dengan ternak-ternak hewan ya. Ada ternak kambing, domba, ada sapi, itu sama ya, sama dengan ternak page. Tapi bedanya kalau ternak page ini di digital ya, di digital. Kalau ya domba itu fisik. Ya, tapi sama ya, intinya adalah kita apa namanya ya, membeli anakan lah ya. Kalau dari domba itu anakan, kita membeli sebuah website, kita rawat, kita kasih makan websitenya, kita optimasi website tersebut ya, nantinya ya ketika sudah besar, ketika sudah banyak traffic ya, pengunjungnya banyak, lalu trafficnya banyak, pengunjungnya banyak, banyak yang beli ya, artinya itu nanti akan menghasilkan uang untuk kita ya. Itu adalah ternak page seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ternak page ya. Ternak page ini bisa menjadi aset kita ya, aset kita. Aset itu apa ya? Contohnya kalau kita punya mobil ya, kita pakai buat foya-foya gitu, kita pakai buat keren-kerenan, ya itu bukan aset karena tidak menghasilkan ya. Aset adalah sesuatu ya, kalau kita punya sesuatu yang sesuatu itu bisa menghasilkan untuk kita. Contohnya ya di sini kita punya mobil ya, kita beli mobil, lalu mobil tersebut kita sewakan ya. Mobil tersebut kita jadikan Grab gitu ya. Dari situ kita akan mendapatkan pendapatan, yaitu adalah aset ya, sesuatu yang bisa menghasilkan uang ya dari aset tersebut, dari sesuatu tersebut. Contohnya ini. Beda dengan liabilitas ya, ini beban ya. Kalau tadi mobilnya kita buat apa? Grab, kita sewakan. Nah, kalau beban ya, mobil tersebut ya jadi kita buat foya-foya, buat keren-kerenan aja, nggak menghasilkan ya, tapi lebih kepada beban. Karena apa? Karena ada biaya perawatan di situ ya, ada mungkin spare part yang harus diganti ya. Itu mau nggak mau harus keluar dari kantong kita gitu ya. Kalau yang aset ini dia bisa membiayai dirinya sendiri ya, untuk perawatan, untuk apa namanya, spare part, dan juga dia juga bisa menghasilkan sesuatu untuk yang punya aset tersebut. Seperti itu ya. Nah, di sini ya kenapa kita bahas aset, karena nantinya ternak page atau website yang nanti kita ternak, website yang nanti kita bangun, yang kita apa namanya, yang kita optimasi, itu bisa menjadi aset ya. Bisa menjadi aset ke depannya. Jadi website tersebut kita apa namanya, kita rawat dengan baik, artinya kita optimasi ya, supaya trafficnya banyak, banyak yang menghubungi atau mengunjungi website kita, banyak yang menghubungi, banyak yang beli dari website kita. Nah, itu nanti ke depannya bisa menjadi menghasilkan lah ya, menghasilkan dalam arti untuk bulanan gitu ya, untuk bulanan, setiap bulan bisa menghasilkan. Nah, tapi nantinya ketika website tersebut sudah bagus dan kita pengen berhenti gitulah ya, itu websitenya bisa kita sewakan ya, bisa kita sewakan dengan nilai yang jauh berkali-kali lipat dari awal kita beli website tersebut gitu ya. Oke, kaitannya dengan peluang ya tadi. Jadi eh, peluang atau emas sebenarnya ada di mana-mana gitu ya. Bahkan ya peluang tersebut atau emas tersebut sebenarnya ada banyak yang berada di dekat kita. Ya, banyak peluang-peluang yang ada di dekat kita, yang peluang tersebut sebenarnya bagus dan menghasilkan, tapi ya karena kita tidak jeli melihatnya, itu kita malah mencari yang nggak ada di depan kita. Kita mencari yang jauh-jauh yang belum tentu itu sebenarnya ada apa enggak. Ya, kalaupun ada kita nggak tahu gimana cara ngambilnya gitu ya. Padahal di dekatnya di sini ya, kayak kakak ini dia tuh nggak, dia mungkin sebenarnya udah tahu ini ada emas di sini gitu ya, tapi dia mau cari tahu lagi
ada nggak sih peluang yang lebih bagus dari ini? Ada nggak sih peluang yang lebih banyak dari ini gitu ya? Jadi peluang yang di dekat mata tuh nggak diambil gitu ya. Justru mencari peluang-peluang yang ada di luaran sana. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita mau apa namanya ya, mau mempunyai sebuah penghasilan tambahan gitu ya, peluang usaha atau membuat usaha, ya buatlah usaha-usaha yang memang mudah dijalankan, resikonya tidak tinggi dan memang sudah pasti menghasilkan ya. Jadi janganlah melihat peluang-peluang yang belum pasti ya, peluang-peluang yang ada di jauh di luaran sana yang kita nggak tahu itu resikonya seperti apa. Ya, mungkin peluang tersebut lebih bagus dari apa yang ada di sini. Tapi untuk mencapai ke sana kita harus jalan berkilo-kilo. Itu membutuhkan effort yang sangat tinggi ya. Mungkin kita bisa kehabisan bensin gitu untuk sebelum kita sampai ke sana ya. Dan di sini ada gitu yang tinggal kita effort effort ikhtiar sedikit aja udah kita bisa dapatkan gitu. Nah, disitulah ternak page ya, positioningnya seperti itu. Jadi ternak page adalah sebuah peluang ya, sebuah peluang yang bisa dilakukan ya dengan cara yang mudah, dengan resiko yang rendah, biaya yang sangat murah gitu ya, dan bisa menghasilkan dan punya value, punya potensi besar untuk kita mendapatkan apa penghasilan di situ ya. Jadi seperti itu intinya. Jadi ya udah yang ada di dekat ini diambil lah gitu ya. Salah satunya adalah ternak page. Gitu. Nah, ini akhirnya dia udah sadar nih ya daripada aku cari-cari yang lain gitu ya. Ya udah yang deket aja saya ambil. Ya deket, ya resikonya rendah, biayanya nggak terlalu banyak, effortnya nggak terlalu besar ya. Tinggal ikuti aja arahannya ya. Maka ini semua bisa kita dapatkan. Nah, dalam dunia digital peluang itu banyak gitu ya. Peluang itu banyak. Salah satunya di ternak page ya. Kenapa harus ternak page ya? Jadi ini kita masuk ke ternak page-nya ya. Ternak page itu apa sih? Jadi kita punya satu website. Kita punya satu website yang dalam website tersebut itu berisikan banyak produk ya, banyak vendor, banyak supplier. Ya, jadi pada intinya ternak page itu kasarannya li ya atau istilah lainnya adalah kita sebagai marketing online atau maklar online lah ya, maklar digital. Jadi kita membantu menjualkan produk-produk dari vendor, ya produk-produk dari supplier di mesin pencari Google. Caranya gimana? Caranya supaya ketika ada yang mencari produk dari vendor, ketika ada yang mencari layanan dari vendor, ya di mesin pencari Google, di Google ya googling, ya pada saat googling ya ketemu website kita ya ketemu website kita lalu si calon buyer calon customer tersebut masuk ke dalam website kita membaca keterangan membaca deskripsi membaca penawaran yang pada akhirnya nanti menghubungi kita ya sudah berubah menjadi lead prospek menghubungi kita ya ketika eh, sudah menghubungi kita lalu tertarik dan terjadi closing di situ terjadi deal-dealan terjadi transaksi nah dari transaksi tersebut kita akan mendapatkan hasil teman-teman peternak akan mendapatkan bagi hasil ya mendapatkan komisi mendapatkan fee mendapatkan bagi hasil dari penjualan yang terjadi dari transaksi yang bersumber dari website kita nah itulah yang dimaksud dengan ternak page ya. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti contohnya setelah inilah. Oke, jadi satu website berisi banyak vendor ya, ada puluhan sampai ratusan vendor, ratusan produk. Kenapa kok harus banyak produk ya? Karena kita nggak tahu nih produk mana yang jadi jalan rezeki kita. Ya, itu apa namanya kita mainkan apa namanya sih banyak produk ya supaya apa? Supaya dari banyak produk mana nih yang laku gitu ya, mana nih yang terjual banyak gitu ya. Kalau kita cuma punya satu produk, ya ya udah kita apa namanya kita nunggu aja tuh, nunggu pembeli dari satu produk tersebut. Jadi analoginya gini, analoginya adalah kita punya sebuah tempat nih ya, kita punya sebuah tempat misalkan ruko, ya ruko itu kita buat usaha laundry misalkan, ya kita buat usaha laundry. Nah, yang akan datang ke ruko tersebut siapa? Yang pasti adalah orang-orang yang mau cuci baju, ya orang-orang yang mau ngelondri itu aja kan. Jadi ketika ada yang lewat,
dia mau cuci baju, dia akan masuk ke ruko tersebut. Saya lewat, saya nggak masuk. Kenapa? Karena saya mau cuci mobil, saya nggak mau cuci baju gitu ya. Ya udah, saya lewat aja. Ada orang lain nggak lewat situ tapi nggak masuk. Kenapa? Saya mau beli rujak, saya nggak mau laundry gitu ya. Ada lagi ke situ, saya mau ke salon, ya jadi nggak situ. Nah jadi yang ke situ, yang masuk ke dalam ruko tersebut, ya itu adalah orang yang terkait dengan laundry. Ya, beda kasusnya kalau saya punya ruko. Di dalam ruko tersebut saya punya usaha, ada laundry, ada cuci motor, ada cuci mobil, di atasnya ada salon, ya, di sebelahnya ada kafe, ya, di lantai 3 itu mungkin ada apa namanya, ada rumah makan. Ya, jadi yang ke situ siapa? Yang ke situ adalah banyak banget orang yang mau laundry, orang yang mau ke kafe, orang yang mau nyalon, ya, orang yang mau cuci mobil, orang yang mau cuci motor itu masuk ke situ. Nah, itulah analoginya. Artinya apa? Ketika banyak traffic yang masuk, banyak pengunjung yang masuk, artinya potensi closing, potensi terjadinya transaksi itu jauh lebih banyak daripada kita cuma punya satu laundry. Gitu. Nah, itu adalah analogi dari Ternak Page. Di Ternak Page, website kita itu berisi banyak produk. Ya, berisi banyak produk. Produknya apa aja nanti akan saya sampaikan. Ya, berisi banyak produk supaya apa? Supaya yang masuk tuh ada, trafficnya banyak, pengunjungnya banyak, trafficnya banyak. Artinya apa? Potensi, peluang ya, terjadinya transaksi di website kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dibanding kita punya ada satu cuma punya satu produk ya di dalam website kita. Gitu. Itulah mengapa di Ternak Page website nanti para peserta itu diberikan satu website sudah diisi oleh produk vendor yang memang produk tersebut adalah Google banget. Ya, karena kita main di mesin pencari Google, produknya itu adalah harus produk yang memang dicari, ya, dicari yang cocok dimainkan di mesin pencari Google, ya. Nah, salah satunya kalau main banyak produk, ya, ini inilah pivotnya gampang gitu ya. Misalkan satu produk ini kayaknya nggak winning gitu ya, kayaknya nggak laku nih, ya udah kita pindah ke produk yang lain. Karena di situ kita punya ratusan produk, ya. Ternak page jangka panjang, ya. Jangka panjang kenapa? Karena kita mainkan SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization ya. Jadi pertama produknya dulu ya. Produknya apa apa aja sih yang nanti kalau kita lihat, nah kita punya list produk atau list layanan dari vendor kita. Ada berbagai macam produk ya. Sebentar. Jadi produknya macam-macam ya, ada mulai dari, nah ini pintu tahan api, coil galvalum, ini produk-produk industrial, produk-produk industrial yang mereka ya para calon pembeli, calon buyer itu pasti ya, pasti 90% ketika mereka membutuhkan produk-produk ini, mereka akan mencarinya di Google. Ya, mereka akan mencarinya di Google, makanya ini sangat cocok kalau kita masukkan ke dalam website kita. Lalu website kita dioptimasi ya supaya apa? Supaya kalau ada yang cari coil galvalum ya di Google, misalkan ada kebutuhan coil galvalum berapa ini ya, berapa ton misalkan ya, itu yang ditemukan adalah website kita. Ada juga outsourcing ya banyak. Nah, ini ada jasa pembuatan rumah kayu ya, ini juga gurih banget ya, komisinya juga besar. Ya ini ada konveksi ya banyak ya teman-teman ya, ini produk-produknya. Lalu ada pemasangan CCTV, ada bantal, apron ya. Ini semua nanti dioptimasi oleh para peternak atau para peserta ternak page ya. Jasa instalasi yang goalsnya adalah ya kita optimasi supaya produk ini ya ketika misalnya ya, jasa instalasi CCTV Malang. Jadi kalau ada yang pengen pasang instalasi ya, misalkan jasa instalasi CCTV di Malang. Nah, ini adalah SEO. SEO adalah Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari Google. Artinya adalah ketika ada yang cari jasa instalasi, artinya ini ada yang butuh. Ada yang mau masang CCTV di daerah Malang, mereka akan cari di Google. Nah, harapannya ketika ada yang cari di sini, website-website kita yang muncul di sini nih, ya, dimuncul di halaman-halaman ini. Ya, artinya ketika ada yang cari, website kita ketemu, ya, lalu
di sini kita punya penawaran, kayak misalkan ini gratis konsultasi, garansi 100% ya, nantinya akan diklik lah ya. Akan diklik, akan dipilih, lalu masuk ke dalam website misalkan, ya, masuk ke dalam website di sini ada apa namanya, ada deskripsi produknya, lalu ada kontaknya. Nah, ketika mereka sudah oke lah, saya mau pasang, saya mau tanya-tanya dulu, saya akan ngeklik ini. Ini akan terhubung ke WA. Ya, dari situ, dari WA, ya nanti akan kita arahkan nih, kita arahkan ke vendornya ya untuk mengclosingkan ya, untuk memproses ya, proses lebih lanjut, memfollow up, memberikan penawaran, tawar menawar ya sampai pada deal dan closing. Nah, jadi itu ya. eh, SEO adalah Search Engine Optimization ya di mesin pencari Google, Bing, dan lain-lain. Oke, ini ya sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, ini adalah analogi kalau kita main satu produk, ya peluangnya cuma 1%. Tapi kalau kita main banyak produk, ya peluang kita akan semakin banyak. Artinya potensi closing, potensi transaksi, kalau cuma satu produk, ya ya kecil banget gitu ya. Tapi kalau kita punya 100 produk, 50 produk, sampai 100 produk dalam satu website, itu potensi transaksi akan sangat besar. Ya, mungkin produk A nggak kejual, produk B nggak kejual, produk D kejual gitu ya, produk F kejual, produk E, F, G, H nggak kejual ya, produk I misalkan kejual. Nah, seperti itulah analoginya ya. Itu ternak page, teman-teman ya. Oke, ini peluangnya. Nah, ternak page sebenarnya cocok untuk siapa aja? Cocok untuk teman-teman yang sudah punya bisnis. Ya, teman-teman yang punya bisnis, punya usaha, punya produk, itu dimainkan dulu produknya, dioptimasi dulu. Ya, dioptimasi produknya supaya apa? Supaya produk teman-teman ya atau layanan teman-teman itu mudah ditemukan oleh calon customer. Ketika ada calon customer cari, yang ketemu adalah website kita. Kalau ada calon buyer ketemu, ketemu adalah website kita. Nah, itu produk sendiri, produk-produk teman-teman yang sudah ada itu dioptimasi dulu. Ya, lalu baru kita kerjasama dengan vendor. Ya, di sini teman-teman sudah disediakan vendornya, sudah ada 30 sampai 50 vendor. Ya, ini adalah vendor batch 1 ya. Ini adalah vendor batch 1, ada sekitar 125 ya. Nah, di batch kedua itu kita batch ketiga ya, kita masuk ke batch ketiga. Ini batch 1, batch 2 total 125. Batch ketiga kita mau vendornya itu lebih terfilter lagi. Ya, lebih terfilter lagi. Kita memang pastikan vendor tersebut fast respon ya, vendor tersebut mau melakukan follow up ya, vendor tersebut memang ngejar gitu loh. Jadi kalau ada leads, ada prospek, ada calon buyer ya mereka benar-benar melayaninya dengan baik ya, memberikan informasi sedetail-detailnya, memberikan penawaran sampai sampai pada terjadi closing. Nah, itu yang nanti kita akan pilih vendor-vendor yang memang mau bekerja sama dengan kita, mau dibantu oleh para peternak dan mereka fast respon dalam melayani customer. Seperti itu ya. Website-nya bisa disewakan juga nanti ya, boleh juga dijual. Ya, karena website ini punya value, punya nilai ya. Website semakin lama itu harganya akan semakin naik. Ya, mungkin kita beli website di awal 500.000 ya, kita optimasi, kita rawat ya, kita lalu website tersebut apa namanya? Menghasilkan omset misalkan ya, sebulan bisa 10 juta, 20 juta ya. Kalau kita jual ya pasti harganya akan mahal lah ya. Tapi itu nanti ya. Di awal-awal kita fokus di kalau teman-teman punya bisnis ya, membesarkan bisnis sendiri, lalu kerjasama ya, atau optimasi dari vendor supplier yang ada gitu ya, yang kita sediakan ya. Nah, itu mungkin ya teman-teman penjelasan dari ternak page ya, penjelasan dari ternak page. Jadi pada intinya ternak page itu adalah sebuah sebuah proses ya, sebuah proses, sebuah aktivitas yang dilakukan. Apa aja aktivitasnya? Yaitu kita membangun sebuah website, kita membangun sebuah aset digital atau website yang website tersebut di dalamnya sudah berisi produk ya, sudah berisi vendor ya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ngejualin lah intinya. Kita ngejualin produk-produk yang ada di sini dari vendor-vendor yang sudah ada itu kita bantu jualin. Kita bantu jualinnya di mana? Di mesin pencari Google. Caranya gimana? Caranya dengan
teknik SEO, Search Engine Optimization, atau optimasi mesin pencari Google. Yang teknisnya, detailnya itu nanti akan diajarkan di kelas, ya, di kelas Ternak Page. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari Ternak Page. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan boleh diketikkan di kolom chat atau kalau mau open mic juga boleh ya. Silakan. Kak. Ya, Halo, silakan Kak. Pak. Silakan Pak Yogi ya. Ya, bagaimana Silakan Pak. kalau misalnya kalau kita mau apa namanya menjual jasa gitu Kak, bukan produk, gimana itu Kak caranya? Ya, sama sebenarnya. Jadi di sini pun ya di vendor-vendor kita di sini tuh ada yang produk, ada juga yang jasa ya. Contohnya contoh jasa misalkan ini pembuatan ya. Pembuatan ini produk lah ya. Ini produk plus jasa pembuatan CCTV juga. Ada yang jasa renovasi rumah, Pak. Jadi kalau lihat di sini, misal, sebentar. Ya ini kayak cuci toren ya. Cuci toren ini kan jasa, ya jasa. Ini bisa kita optimasi. Ya ini kita bisa optimasi, bisa kita SEO kan. Ya caranya gimana? Caranya kita harus riset kata kuncinya ya kata kunci apa kata kunci itu adalah apa sih yang diketikkan ya oleh calon customer atau oleh calon buyer ketika mereka mencari sebuah produk atau jasa ya itu pertama ya kita harus riset kata kunci lalu kita buatkan artikel yang SEO friendly ya lalu kita daftarkan ke Google Search Console ya lalu kita apa namanya kita lihat-lihat websitenya kita search gitu ya kita sebarkan linknya nah itu adalah tahapan SEO yang nantinya detailnya itu insya Allah akan kita pelajari di kelas ya di kelas Sultan SEO Ternak Biz begitu Pak jadi produk dan jasa itu sebenarnya sama ya konsepnya sama ya tekniknya sama untuk menaikkan di mesin pencari Google begitu. Oke, ada lagi? Pak, Eh, ada yang raise hand ya? Monggo silakan. eh, kalau apa namanya yang didaftarkan di Google Console itu apakah hanya website saja atau artikel yang kita posting Kak, Pak? Ya, kalau Search Console itu kan kita mau naikin link tertentu ya atau page tertentu. Jadi yang didaftarkan itu ada linknya atau page-nya. Berarti Jadi setiap page, page didaftarkan gitu kalau ya kita mau. setiap page didaftarkan betul. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Google Search Console itu kita nyerahin ke Google, ngasih tahu ke Google, hey Google, ini saya ada page baru ya, tolong dong dicek ya, tolong dong diperiksa page saya. Gitu. Nanti Google akan masuk ke website kita ngecek ya relevan nggak ya antara kata kunci dengan artikel di dalamnya, dengan konten-kontennya, dengan foto-fotonya itu apa namanya relevan atau enggak gitu ya. Lalu artikelnya itu panjang atau enggak ya duplikat atau enggak dengan website lain atau postingan kita di website kita gitu ya. Nah, nanti setelah Google masuk, Google akan menilai, oh ini bagus nih page-nya, kata kuncinya relevan. Nah, ini di apa? Di bolehlah ini ditempatkan di halaman satu. Nah, seperti itu sih intinya. Berarti kalau kita narget kata kunci terus kita tidak daftarkan ke Google Console berarti nggak dia anu Pak, ya nggak Ya, dia mungkin dia akan merayapi tapi lama, Pak. oh lama. Lama. Jadi intinya kita kalau Google Search Console itu kita manggil Google. Mengundang lah, kita mengundang Google. Itu akan lebih cepat. Gitu. Istilahnya kita memberitahu gitu Pak ya. Betul, betul. Kita ada update gitu ya. Ya. Baik Pak, Oh, terima kasih. oke, sama-sama Pak. Kita cek di kolom chat tadi kayaknya ada ya. Enggak. Halo malam Izin. Pak. Iya, silakan Pak, monggo. Iya, Pak saya kan baru bergabung nih di sini Iya. ya Iya. Kurniawan. Jadi saya agak kelewat gitu ya. Oke. Ini kita membuat SEO-nya itu kan butuh yang namanya kemampuan menulis. Iya. Apakah nanti kita masuknya ke ternak pes gitu ya? Hmm. Nah,
ternak pes itu maksudnya itu pelatihan atau bootcamp atau gimana sih Pak? Saya bingung. Oke, jadi programnya ya terkait dengan programnya sebenarnya nanti akan saya sampaikan setelah ini, tapi saya akan jelaskan. Jadi programnya ya Ternak Page itu sebenarnya program pelatihan. Jadi kita ada kelas ya, kita ada kelas. Saya share aja langsung kali ya. Sebentar, apa ya? Ternak di sinilah ya. Ternak, ternak, bentar ya Pak. Nah ini. Nah jadi Ternak Page ya ini program. Jadi Ternak Page itu adalah sebuah konsep. Nah dari konsep tersebut, dari apa namanya tahapan-tahapan tersebut, sebentar saya belum share. Nah ini adalah Ternak Page. Kita buat sebuah program itu berbentuk kelas Pak. Ya jadi kelas Sultan Seo Ternak Page. Jadi kelasnya online ya, kelasnya online Sultan Seo Ternak Page 3-10-1. Jadi ini adalah pertemuannya. Jadi 3 pertemuan awal itu live Zoominar ya, 2 sampai 3 jam. Ini ngebahas mindset, ngebahas SEO ya, ngebahas bisnis, ngebahas apa namanya teknis SEO-nya ini di 3 pertemuan awal. Lalu 10-nya ini adalah 10 hari. Ya, setiap hari kita akan berikan video job desk dan video tutorial apa yang harus dilakukan ya selama 10 hari. Nah, satunya ya di 1 hari terakhir ini akan ada Zoominar live ya seperti sekarang ini untuk evaluasi apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi itu adalah programnya. Ya, programnya. Lalu teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah website. Jadi websitenya sudah ada, namanya WSP, website SEO Practice. WSP ini adalah platform website yang kami develop sendiri gitu ya, yang sudah diisi oleh produk-produk dari vendor dan supplier pilihan. Ya, jadi teman-teman udah nggak usah cari-cari vendor lagi, cari-cari produk, ini sudah disediakan, ya sudah disediakan. Lalu ini ada tambahan lah. Jadi ada satu website, satu akun, ada grup. Nah, ini semua ya, ini semua adalah apa namanya? Perlengkapan lah ya, perlengkapan yang kita gunakan untuk melakukan ternak page. Untuk melakukan ternak page untuk membantu para vendor, para supplier supaya produk mereka terjual ya melalui website kita. Ya, itu adalah ternak page. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ini ada sertifikat ya Pak? Ada, ya ada. Kita ada sertifikatnya. Kita ada sertifikat setelah nanti selesai pelatihan. Oh, terus bisa konsultasi lifetime seumur hidup. Bisa, bisa. Kita konsultasi. Jadi grupnya, ya ini kan batch ketiga ya. Jadi batch 1, batch kedua itu sudah jalan ya. Batch 1 itu November, batch kedua itu Desember kemarin. Eh, grup WA dari batch 1 batch kedua itu adalah salah satu grup yang sangat aktif. Jadi di sana teman-teman boleh bertanya ya, boleh kasih informasi gitu ya, saling atau konsultasi ya ke para mentor boleh ya di grup tersebut. Seperti itu, Pak. Kira-kira. Oke, kita lihat lagi ya. Ada lagi, Pak? Cukup Pak. Oke, makasih ya, Pak ya. Kita beralih ke ini dulu ke chat ya. Untuk web baru butuh berapa lama bisa terindeks ya di Google? Kalau untuk WSP, website SEO Practice, website kami ya, itu nggak butuh waktu lama ya, 2 atau 3 hari setelah inspeksi itu insya Allah sudah terindeks di Google ya, Pak Galuh ya. Awal-awal Tokped, ya benar, awal-awal Tokped itu seperti ini ya. Jadi ini adalah website multiproduk ya. Untuk masuk jadi vendornya gimana? Syarat prosedurnya yang kayak gimana yang bisa diternakin page. Ibu Liana kalau mau jadi vendor boleh daftar aja nanti ke Mbak Tika. Syaratnya ya vendor tersebut kalau bisa tangan pertama ya, bisa tangan pertama atau minimum distributor ya. Jadi pemilik bisnis ya yang punya pabrik, yang punya brand
gitu ya. Minimum distributor itu boleh bergabung ke, nanti bisa Mbak Tika, nanti saya akan infokan nomornya ya. Seperti itu ya. Jadi vendor vendor itu nanti produknya ya dioptimasi oleh para peternak page gitu. Mohon bisa dipraktikkan ketika kerja bisa di Google apa langsung Webbis. Kalau terindeks itu butuh waktu ya, terindeks butuh waktu. Contohnya ya, contohnya kalau jasa torrent ya kita harus buat dulu di websitenya ya. Misalkan contoh ya, contoh apa ya? Jasa coba ya, atau paket ya, paket tur Akso ya Januari 2024 misal. Paket tur Akso Januari 2024 ya. Kita lihat ini ada beberapa yang sudah dioptimasi ya. Contohnya di page-page liburan impian ya. Ini contohnya liburan impian. Ini website USP ya. Ini website USP. Hmm, ya. Nah, ini contoh ini juga saya berikan contohnya website USP. Jadi apa namanya? Kalau masalah terindeks itu insya Allah cepat ya, dalam 2 sampai 3 hari asal ya mengikuti arahan dari kami. Ya, nah ini websitenya WSP itu seperti ini ya. Nah ini kalau ini lebih kepada satu produk. Jadi memang spesifik untuk produk Akso saja. Nah kalau yang contohnya, bentar, saya lihat dulu ya. Kalau yang contohnya ternak page itu ini lancar usaha bis ID. Nah ini ternak page. Jadi dia optimasi ya produk-produk dari vendor-vendor yang berada di yang kenalannya dia lah ya. Jadi ini ada Genteng, ada Nissan. Nah, ini menarik nih. Jadi lancar usaha ini yang punya lancar usaha ini banyak dapat order batu nisan. Ya, batu nisan ya. Jadi ternyata batu nisan itu permintaannya tuh banyak lah ya. Permintaannya banyak tapi yang main sedikit. Ya, makanya dia udah closing banyak lah dari mana? Dari batu nisan ini gitu. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Ini contoh banyak produknya ada batu nisan, ada apa lagi di situ. Produk beras ya, barang rumah tangga gitu. Nah, kalau contoh yang ya ini salah satu contohnya sih. Contoh lagi misalkan ini ya. Ini salah satu contoh juga. Misalkan list produknya ini ada jasa pembuatan pagar. Nah, ini juga salah satu contohnya produk-produk dari vendor yang berada di sini, yang berada di website ya. Ada akikah, ada pembersih kerak, ada, nah ini karpet masjid ya, lalu laundry sepatu gitu ya, rendang, wah ini laku banget nih rendang kemasan, apalagi mau mau puasaan ya, ini kita harus mulai optimasi dari sekarang nih supaya nanti pas puasa udah naik website kita ya, ketika banyak yang cari ya website kita yang ditemukan. Ada dealer ya, ada dealer Hyundai. Nah, ini Kanopi, jasa alat berat. Ini adalah produk-produk yang Google banget ya, yang orang-orang kalau mencari pasti ke Google ya. Kanopi ya, alat berat gitu ya, jasa sewa. Lalu kita lihat lagi produknya. Ada bengkel las ya, bengkel las juga ada. Nah, ini pabrik nih ya, tapak sepatu ya. Bayangin tapak sepatu atau sol ini ya, insole. Insole ini ada pabriknya dan ini permintaannya juga banyak ya. Outbound ya. Lalu nah ini ada private jet ya, bayangin. Ini ada jasa charter private jet, ada cutting laser ya, ini pagar cutting laser. Ini beberapa teman-teman juga udah banyak dapat leads dari sini. Ada renovasi rumah, umroh ya ada juga. Kita lihat lagi produk-produknya dari vendor. Nah, produk-produk ini nantinya yang dioptimasi ya, teman-teman peserta, para peternak page nantinya mengoptimasi produk-produk ini. Supaya ketika ada yang cari misalkan jasa renovasi bangunan di Tangerang ya, yang muncul di halaman satu ya, yang muncul di halaman satu ini adalah website-website teman-teman. Ya, itu adalah teknisnya seperti itu nanti. Gitu ya. Oke, ada lagi? Izin Pak bertanya lagi Pak. Silakan Pak Said ya. Eh, Tunggu Pak. iya Pak Said. WSP itu maksudnya nanti kita dapat gitu ya, Pak ya.
Iya, nanti dapat ya. Jadi dapat USP, Pak. Oh, Sudah berarti masuk ntar, dalam program ya. oh, nanti dikasih landing page-nya juga ya? Kalau landing page enggak. Jadi kita mainnya di website ya. Jadi kita mainnya di website, nanti akan dapat USP seperti ini. USP-nya sudah. Jadi intinya teman-teman nggak usah buat website dari awal, coding dan lain nggak usah, karena sudah ada platform websitenya. Produknya sudah ada, sudah di-input ya. Di batch 1, batch kedua itu mereka input masing-masing manual ya. Jadi upload masing-masing. Nah, di batch ketiga ini produknya sudah diuploadin ya, produknya sudah diuploadin. Satu produk itu ya, satu produk misalkan ini pagar besi cutting laser itu akan dirisetkan 100 kata kunci untuk masing-masing vendor ya, 100 kata kunci. Nah, teman-teman nanti tinggal melakukan inspeksi aja, inspeksi URL. Jadi dari 100 tahapan, 100% tahapan SEO, 90%-nya sudah dibantu. Sudah dibantu oleh tim kami, teman-teman tinggal melakukan 10%-nya. Karena apa? Karena harapannya adalah kita di sini membangun bisnis ya, membangun bisnis. Jadi teknis-teknis yang memang bisa di-handle atau bisa dilakukan oleh tim kami, internal titik terang itu udah kita bantu. 10%-nya teman-teman mengikuti arahan dari kami di kelas. Seperti itu. Ya, jadi ini yang kita pakai. Begitu. Ada lagi? Oke, keresek-keresek kah suara saya? Halo? Kayaknya enggak ya. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Kurnianto. Oh, siapa? Lupa. Iya, Pak Andi, monggo, Pak. Ya, gini. Beberapa waktu tadi saya menyimak hasil rekod dari ini video sebelumnya, bahwasanya Ya, di sini telah dioptimasi sejauh 80 atau 90%. Artinya ya, tinggal 10 atau sampai 20% itu tugas para peserta atau para pembelajar. ya betul. Nah, kira-kira bisa nggak kita juga belajar Oke. lebih mendalam terkait dengan adanya SEO, teknik SEO itu? Karena saya sendiri juga aktivitas di guiding, Oke. saya juga kepingin menjual jasa kaitannya dengan tur pariwisata. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik, Pak Andi. Oke, jadi 90% memang kita sudah handle lah ya. Jadi di internal kami yang melakukan itu 90%. Nah, Pak Andi nanti dan para peserta itu hanya melakukan 10-20%. Itu secara pekerjaan. Tapi secara alur prosesnya, bagaimana caranya dari 0-90% itu diajarkan, Pak. Jadi Oke, tetap siap. diajarkan Ya, prosesnya, terima kasih. cara-caranya, teknisnya. Tapi nggak perlu melakukan karena sudah dilakukan. Paling nanti melakukan satu produk lah ya. Jadi nggak usah 50 produk, satu produk nanti dari mulai riset kata kunci ya, terus bikin artikel SEO ya, buat Ya, ya. penawaran. Nah, itu semua akan diajarkan. Gitu. Gitu ya Pak Andi ya. Oke. Oke. Satu lagi bisa ini Monggo Pak, pertanyaan. silakan Pak. Ya, kalau misal kita beli website, tadi kan Ya, ada peningkatan ketika nanti kita pengen meningkatkan income dengan bahasa lain seperti itu, ya. bisa membeli website. Nah, website itu nanti website kosongan atau website yang sama halnya dengan yang lain, artinya sudah ada artikelnya, ada Hmm, postingan gambarnya yang ya. sudah dioptimasi, sehingga kita tinggal mengoptimasi sedikit seperti itu. Oke. Oke, kalau di program eh, ini, program Ternak Page itu kan websitenya sudah diisiin ya Pak ya. Nah, kalau kita juga menerima ya teman-teman yang mungkin pengen mengoptimasi produknya masing-masing ya, 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 ya. itu bisa ya, bisa di kita menerima juga pembuatan website WSP ya, itu ada dua pilihan. Yang pertama kosongan Pak. Jadi kita Hmm. apa namanya? Kita kasih website yang memang kosongan aja. Nanti yang ngisi Bapak gitu ya. Atau kalau memang butuh dimasukkan atau di produknya di-upload di mana? Di website itu bisa juga dilakukan. Ya, asalkan kita diberikan ini apa namanya? Materinya, Oh kontennya gitu. ya. Kata kuncinya, deskripsi produknya, foto-foto produk seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Makasih, Pak.
Oke, Pak Andi, sama-sama. Oke, saya baca pertanyaan di kolom chat dulu ya. Pak, web yang tumbang karena algoritma apa masih bisa sembuh? Sepertinya masih bisa ya. Sepertinya masih bisa. Apakah ternak page itu beda program KLD? Apakah ikut KLD otomatis dapat materi ternak page? Oh, Pak KLD ya. Jadi KLD ini program kami juga, karyawan lepas digital. Nah, kalau ternak page batch ketiga ini sangat berbeda dengan satu dan dua karena banyak fasilitas-fasilitas tambahan ya, Pak Vin Alfaruk ya. Itu. Jadi teman-teman KLD itu bisa gabung ke mana? Ke ternak page ya. Tetap ada biaya tambahan nantinya. Ya, tetap ada biaya tambahan, Pak. Pakai Blogger atau WordPress, ini pakai WSP ya, website SEO praktis, kita tidak pakai Blogger atau WordPress. Saya lihat artikel lancar usaha bisa ini mirip-mirip apa tidak duplikat konten? Ya tidak ya, ini kita sudah melakukan. Jadi yang namanya duplikat konten itu adalah satu page ya. Itu adalah satu page artinya apa? Artinya di WSP itu ketika kita sudah mengupload produk kita bisa melakukan sisipan-sisipan. Ya supaya apa? Supaya konten atau page tersebut itu berbeda walaupun artikelnya sama. Karena kan nggak mungkin di Detik itu ada surat Al-Baqarah 183. Lalu di Kompas juga ada Al-Baqarah 183 itu sama persis. Lalu di website-website NU, website Muhammadiyah itu ada Al-Baqarah ayat 183. Arabnya sama, ya, terjemahannya sama. Karena kan nggak boleh berubah. Ya itu nggak masalah ya, itu nggak konten duplikat. Karena apa? Karena dalam satu page-nya itu berbeda tuh antara Detik, ya antara Detik, Kompas dan yang lain itu berbeda. Begitu juga dengan website kita. Website kita seperti tadi lancar usaha sama-sama tadi apa namanya sih batu nisan ya, sama-sama batu nisan. Ya walaupun artikelnya sama, tapi secara keseluruhan ya, secara page-nya itu akan berbeda-beda. Karena apa? Karena di WSP itu ada otomatisasi. Jadi kalau di refresh itu berubah. Kalau di refresh itu berubah. Nah, itu adalah salah satu kelebihan WSP. Itulah mengapa mudah terindeks dan lebih gampang berada di halaman-halaman awal. Seperti itu ya, Bu Reno ya, atau Pak Reno ya, maaf. Lalu itu dibantu nggak cari vendornya? Vendornya sudah tersedia, kita yang bantu cariin. Jadi kita melakukan filter dan verifikasi vendor supaya apa? Supaya teman-teman yang sudah melakukan effort untuk optimasi ya, untuk apa namanya, untuk melakukan SEO itu nggak sia-sia. Ya, karena sayang kalau sudah optimasi, sudah banyak di halaman awal, sudah banyak dapat leads, dapat prospek, dapat calon buyer, tapi vendornya itu males-malesan nerimanya gitu ya. Jadi ada leads masuk, kalau saya mau order, saya mau sewa forklift ya. Ini sekarang ini jam 9 masuk WA-nya, tapi baru dibalasnya besok. Nah itu kan nggak inilah ya, nggak nggak banget gitu ya. Makanya kita cari yang benar-benar fast respon, yang memang mereka mau bekerja sama dengan kita. Mereka mau bekerja sama dengan kita, mereka mau memproses leads yang datang dari kita ya sampai pada tahapan closing dan mereka mau berbagi hasil ya berbagi profit dengan teman-teman peternak itu. Model artikel spinner hampir sama dengan spinner kita pakai Maktul namanya ya. Jadi masif artikel kreator itu juga development kita juga ya. Hampir sama dengan spinner tapi masih enak dibaca ya, masih gampang dibaca. Untuk pemula kira-kira berapa lama proses belajarnya? Nah, proses belajarnya ini sebentar, saya mau bentar ya, saya mau bentar, bentar. Gimana ya? Saya mau apa namanya menunjukkan sebentar ya. Mau menunjukkan dari peserta ada satu orang peserta di batch kedua itu Ibu Niken namanya. Ibu Niken itu umurnya sudah 60 tahun ya, sudah 60 tahun ikutan ya ternak page ya, sudah 60 tahun dan optimasi itu kemarin jadi mulai optimasi itu tanggal 20
November atau Desember ya, 20 November ya. 20 November, 25 November itu Bu Niken sudah mendapatkan order 30 pieces jas hujan ya. Alhamdulillah ya untuk pertama gitu ya. Ntar saya cariin dulu ini mana ya? Bentar ya. Jadi intinya terus juga sudah ada Bu Niken ya, Bu Niken. Bentar saya carikan. Bentar ya, mohon sebentar. Itu lalu ada beberapa juga yang oh ini nih. Mungkin teman-teman juga sudah baca ini di mana? Di landing page ya. Ini juga ada di landing page. Nah, jadi ini saya tutup dulu deh. Nah, jadi di sini nah ini ya, ini salah satu yang sudah closing ya. 18 juta ya. Nilainya 18 juta. Lead tadi pagi closing ya, ini 18 juta. Sorry 18 juta yang ini nih ya. Alhamdulillah kemarin dapat lead jasa pasang paving 18 juta. Ya, kemarin update ternyata jadi 24 juta ya nilai proyeknya. Alhamdulillah gitu ya. Lalu sudah ada yang dapat leads, leads itu adalah sudah ada yang tanya-tanya. Artinya apa? Kalau sudah ada yang tanya, sudah ada yang masuk call atau WA itu artinya SEO kita sudah sangat berhasil gitu ya, sudah ditemukan ya, sudah ada call yang masuk ke kita. Nah, ini banyak banget ya yang sudah ini batch 1 batch kedua yang alhamdulillah sudah berhasil. Ini Mas Agung ini sudah closing di angka 2,8 juta kalau nggak salah ya. Ini batch kedua ya. Ini sudah dapat leads ya. Artinya nah ini Bu Niken nih. Ini Bu Niken ya. Ini yang 60 tahun. Produknya jas hujan postingnya 20 November sudah dapat leads ya. Sudah dapat prospek di tanggal 25 ya. Nilainya berapa? 15 Ini ada 30 ya, 30 pieces closing ya. Kalau harga 50.000 ya alhamdulillah gitu ya, sudah 1,5 juta gitu ya. Dalam waktu berapa nih? Dalam waktu 5 hari atau 7 hari ya, dan udah balik modal gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini Pak Amar tadi, Mas Amar tadi yang punya itu lancar usaha. Jadi umroh dia mainin ya, terus apa lagi nih ya? Umroh dia mainin, terus tadi Genteng dia mainin, Nissan dia mainin gitu ya. Ini apa? Ini umroh ya, umroh juga sudah ada leads ya. Kelihatannya serius, insya Allah bisa pecah telur ya. Ini tadi Mas Agung ya. Ya alhamdulillah sudah banyak lah ya, sudah banyak yang intinya adalah manut ya, manut mengikuti arahan dari kami ya insya Allah nanti akan seperti ini juga ya, seperti ini juga seperti itu. Mau menjalankan proses lah ya, mau menjalankan proses. Seperti itu ya, mungkin kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kalau saya punya produk sendiri bisa upload juga, sangat bisa ya. Sangat bisa, teman-teman punya produk bisa upload, bisa optimasi. Biayanya berapa? Nah, biayanya berapa? Oke. Biayanya berapa? Saya share ya tadi sudah ada sebenarnya. Nah, ini. Jadi saya ulangi lagi apa aja yang didapat. Jadi kelas ya, kelas online 311 ada websitenya sudah dapet, SEO praktis, sudah vendornya nggak perlu cari-cari lagi, sudah ada vendornya, produknya sudah kita bantu upload. Nah, bedanya kalau di batch 1, batch kedua itu cuma dapat satu website. Tapi batch ketiga ini dapat dua website. Ya, dapat dua website. Satu website itu untuk multi produk ya. Semua vendor ada di satu. Nah, di satu website lagi teman-teman nanti pilih. Ya, nanti seiring berjalannya waktu mana nih produk yang potensinya besar. Ya, nah dipilih salah satu produk, nanti itu produknya dimasukin ke satu website, itu kita main banyak kata kunci ya untuk satu produk tersebut dalam satu website. Jadi ini akan powerful. Nah, di batch ketiga ini ada juga kita menggunakan 1.000 website aktif ya. Ini dongkrak usaha ya. Intinya adalah untuk dominasi. Ya, ini kita berikan fasilitas ini supaya apa? Supaya bisa lebih mempercepat lah. Insya Allah mempercepat dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat lagi.
ya, dengan arahan-arahan yang kita berikan dan harus manut lah intinya. Jadi manut itu seperti ini. Ketika teman-teman diarahkan melakukan ABC, teman-teman harus melakukan ABC. Jangan melakukan A aja, jangan melakukan AB aja, jangan melakukan A, B, C, D, E, F. Ya, jadi kalau suruh lakukan ABC, ya lakukan ABC. Nah, itu kuncinya seperti itu ya di ternak page ini. Lalu biayanya berapa? Nah, biayanya itu 1,5 juta. Sebenarnya biaya 2,5 juta, ya biaya normal 2,5 juta kita coret jadi 1,5 juta. Nah, dari 1,5 juta di sini mungkin untuk bayar langsung relatif besar ya, relatif besar. Makanya di sini kita beri keringanan bisa dicicil 3 kali. Ya, teman-teman bisa dicicil 3 kali, totalnya 1,5 juta. Kita mulai di tanggal 24, insya Allah. Ya, pertemuan pertama di 24 Januari 2024. Ya, nah teman-teman yang berminat bisa langsung daftar ya. Nanti linknya saya kopikan di kolom chat ya sebentar. Saya kopikan dulu di kolom chat. Ya, boleh di sini di kolom chat. Nah ini ya, silakan ya. Boleh link yang pertama atau link yang kedua. Link yang pertama itu masuk ke sini ya ke form. Kalau yang pertama itu masuk ke WA. Ya, nanti akan ada Mbak Tika, Mbak Nanda, dan Mbak Emilia ya yang akan membantu proses pendaftaran ya. Jadi harganya 1,5 juta, 2,5 juta dicoret 1,5 juta dan ini masih bisa dicicil 3 kali ya. Oke, pertanyaan lagi, akun 1000 web dosen itu apa ya? Nah, ini sebenarnya teknis ya, Pak apa namanya Pak Abdul Hafiz. Jadi ini adalah apa namanya tools ya, tools kita ya. Jadi ada 1000 website aktif ya, literally emang real ada 1000 website yang produk-produknya vendor nanti kita taruh di 1000 website tersebut. Artinya apa? Artinya dengan banyak website yang kita mainkan, nah potensi ditemukan oleh calon customer itu akan jauh lebih besar lagi. Ya, makanya kita tambahin fasilitas ini. Ya, ini 1000 web dongkrak usaha itu di batch 1, batch 2 tuh mereka nggak dapet ya. Di batch ketiga ini yang dapet. Oke, saya berminat. Bu Umi ini online ya? Ini online ya. Untuk yang offline memang jadi untuk khusus yang SEO ternak page ini adalah online ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah online. Coach, apakah ini bisa untuk jualan bisnis networking? Ya bisa aja. Ya asalkan kata kuncinya tepat ya. Kata kuncinya tepat. Apa bedanya dengan 181? Kalau 181 itu khusus untuk umroh, Pak, Bu. Ya, 181 itu umroh. Jadi emang benar-benar spesifik untuk bisnis umroh. Ya, kalau ternak page ini untuk ternak page ini adalah kita membantu ngejualin produk vendor lah, intinya seperti itu. Kalau bisa ada juga produk digital coach sekarang ini sangat laku di pasaran. Ya, nanti akan kita tambahkan, tapi tetap nanti kita verifikasi dan kita filter dulu ya eh, vendor-vendornya, gitu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi sekali lagi ini program ya ternak page. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Tadi kan dapat dua website ya, Ya, atau betul. WSP. Nah, Ya. ini berarti berlangganan atau gimana nih? Apa mungkin lifetime? Apa Hmm. gimana? Kalau Apa nanti website per kita bayar lagi? ya, oke. Kalau website itu per tahun, Pak. Ya, jadi biaya awal ini kan 1,5 juta ya. 1,5 juta ini sebenarnya biaya program. Ya, biaya program. Nah, tahun depan ya, Pak Said itu cukup perpanjangan websitenya aja. Cukup perpanjangan websitenya aja itu jadi tidak bayar 1,5 juta lagi, tapi untuk perpanjangan websitenya aja. Website di kita itu murah ya, satunya cuma 400.000. Jadi di tahun depan ya itu perpanjang 800.000. Nah, harapan kami ya dalam setahun itu teman-teman sudah bisa menghasilkan lah ya, sudah bisa menghasilkan, sudah balik modal 1,5 jutanya sudah balik ya untuk
perpanjangan juga sudah bisa didapatkan dari ternak page ini gitu ya, dan juga bisa dapetin hasil-hasil yang lain lah, insya Allah ya. Gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Reno ya. Website WSP aktif berapa tahun? 1 tahun ya, Pak ya. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke program ini ya. Program nanti silakan klik linknya ya, salah satu linknya di kolom chat sudah saya infokan. Saya ini dulu ya, saya kopikan lagi ya. Produk sendiri boleh ya, Pak siapa ini ya? Akun Pak Lenovo ya. Produk sendiri boleh dioptimasi ya, sangat boleh. Justru kita apa namanya mendorong teman-teman yang punya produk ya, yang punya layanan sendiri itu dioptimasi dulu, baru nanti produk vendor gitu. Itu ya. Oke, kita balik ke sini ya. Program ini form pendaftarannya, teman-teman nanti silakan daftar di sini. Ya, jadi apa aja yang didapat? SEO Ternak Page. Total ada 14 hari pertemuan online. Ya, ini cocok untuk teman-teman yang pertama menginginkan upgrade ya, upgrade skills ya, upgrade knowledge gitu ya. Karena skill SEO ini bisa dijual teman-teman. Ya, teman-teman bisa menjual jasa SEO itu kalau teman-teman cek di Google ya, harga jasa SEO itu mahal banget ya. Nih kita lihat ya. Jasa SEO, harga lah ya. Harga jasa SEO. Harga jasa SEO ada nggak di sini ya? Nah ini 3750 ya, atau berapa harga jasa SEO. Kita cek nih. Nah nih, SEO Indonesia berkisar 1 juta hingga 25 juta per bulan. Jadi selain teman-teman nanti bisa dapat bagi hasil ya dari vendor-vendor yang dibantu optimasi, ya teman-teman juga bisa langsung jualan jasa SEO. Ya kalau di kita jasa SEO itu 250.000 per bulan. Nah teman-teman boleh jualan jasa itu, nanti tinggal bagi hasil aja ke titik terang gitu ya. Ya seperti itu. Lalu tentunya nanti dapat penghasilan dari vendor ya, dari bagi hasil produk-produk yang terjual. Lalu dan banyak vendornya ya, katakanlah satu vendor kita punya 30 vendor misalkan, satu vendor setahun ya, mungkin produk dari satu vendor kita dapat 3 juta lah ya. 3 juta dari 50 produk tersebut ya, mungkin ya 50%-nya lah ya, 50%-nya, yang 50 nggak kejual ya, berarti ada 25. 25 kali 3 juta ya setahun ya, lumayan ya, alhamdulillah udah dapat 75 juta. Ya, itu hitungan kasar dan sangat minimal gitu ya. Tadi contohnya sudah banyak, sudah ada yang 24 juta, 18 juta ya. Ada yang 1,5 juta, 2,8 juta. Tapi itu eh, apa namanya? Itu jangka pendeknya, tapi jangka panjang kita harus pikirkan ke depan. Jadi website yang kita bangun itu menjadi aset yang benar-benar setiap tahunnya itu bisa menghasilkan. Nah, itu adalah tujuan akhir kita. Karena kita nggak mau setiap bulan melakukan optimasi terus ya. Harapannya adalah kita optimasi nih di minimum di 1 sampai 6 bulan awal, kita benar-benar effort ya, kerja keras, supaya apa? Supaya nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan website kita sudah bisa menghasilkan sendiri gitu ya. Seperti itu. Ada grup. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ketika ada sebuah program, coba cari program yang bisa konsultasi 2 arah, ya, konsultasi sepuasnya. Nah, di sini ya, insya Allah kita akan support teman-teman, ya, karena apa namanya, batch 1, batch kedua itu sangat aktif, ya, mereka saling bertanya, mereka juga saling menjawab, saling memberikan masukan, konsultasi ke kami, gitu ya. Ini semua kita berikan ya fasilitas-fasilitas ini secara teknis untuk apa? Untuk membantu teman-teman bisa berhasil sebagai peternak page. Ya, peternak page membantu para vendor, membantu para supplier supaya produk mereka terjual. Ya, kalau namanya dibantu gitu ya, pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu adalah bagi hasil komisi atau fee dari vendor. Ya, Izin Pak, ya silakan Pak. ya lagi, maaf ya banyak nanya nih Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Eh Berarti nanti kita cuma
membantu vendor gitu ya Pak ya. Nanti ntar kalau misalnya sudah ada Ya, produknya, nanti vendor sendiri yang ngirimin ke customer ya betul. gitu ya. Betul. Jadi tugas kita adalah menyampaikan atau bukan mengir apa ya, menghasilkan inilah calon customer, leads. Kita bahasakan itu leads atau prospek. Jadi tugas kita itu menghasilkan leads, ya, membawa calon customer ke vendor. Nanti vendor yang akan meneruskan itu. Kalau barang fisik, nanti vendor yang akan mengclosingkan sampai mengirim. Kalau misalkan tadi kayak rumah kayu ya, rumah kayu kalau ada closing itu vendor nanti yang melakukan semuanya. Dari mulai survei, membuat rumahnya, memasang kayunya sampai selesai, sampai kepada pembayaran invoice, ya, itu semua vendor yang melakukan. Nah, di situ kalau sudah closing semuanya ya sampai pada pembayaran, nanti akan ada bagi hasil yang akan diberikan ke Bapak gitu ya. Seperti itu. Boleh Bu Umi Gier kalau mau daftar juga boleh. Pak Eko 310. Oh, 310 ini sebenarnya hari ya. Jadi tiga hari pertama itu pertemuan live ya, live webinar seperti ini 2 sampai 3 jam ya Pak Eko. Lalu 10-nya itu 10 hari. Setiap harinya kita akan berikan video job desk dan video tutorial ya 10 ya, dan satu harinya ya, satu hari terakhir itu kita gunakan untuk evaluasi ya teman-teman. Websitenya itu dievaluasi di hari ke-14 gitu ya Pak Eko ya. Nah, sekali lagi teman-teman, eh kita masih buka pendaftaran ya karena tanggal 20 itu kita tutup insya Allah pendaftarannya, karena kita tanggal 24 itu akan pertemuan awal dan kita harus menyiapkan websitenya ya. Jadi teman-teman yang sudah jelas ya, sudah jelas, boleh silakan daftar ya. Link pendaftarannya saya eh, ada di kolom chat ya. Saya kopikan lagi ya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, dari 49 eh, peserta atau partisipan, siapa yang siapa yang berminat untuk ikutan program Ternak Page ya? Silakan, siapa ketikan mau di kolom chat ya, yang mau untuk ikutan program Ternak Page ya. Harganya 2,5 juta ya, kita coret jadi 1,5 juta, dan 1,5 juta itu bisa dicicil 3 kali ya, bisa dicicil 3 kali. Silakan yang berminat ketikan mau ya di kolom chat. Silakan, silakan. Oke, ada Pak Andi, Pak Eko ya, Pak Narto. Silakan yang lainnya. Ada Pak berbagi untuk Anda juga mau ya. Ada Pak Rimun, insya Allah mau, Pak Sancoko mau ya, Muhammad Said mau, Pak Edi mau. Yang lainnya silakan ya. Eh, yang berminat, monggo silakan diketikkan di kolom chat. Nah, jangan lupa untuk mendaftar ya. Saya ketikkan lagi di kolom chat. Nah, ini pendaftarannya. Ya, boleh klik link yang pertama atau link yang kedua. Link yang pertama ini masuk ke mana? Ke sini ya. Masuk ke form ini ya. Silakan nanti diisi ya nama dan nomor WA. Nah, nanti klik tombol daftar sekarang, ini akan terhubung ke teman-teman admin ya. Nanti akan dibantu ya. Kalau ya, mau tanya-tanya silahkan klik yang link yang kedua ya. Link yang kedua itu ke link WA ya, ke link WA. Bu Atul sudah daftar, tinggal bayar. Oke, siap Bu Atul, sobat. Saya cek siapa aja yang sudah daftar ya. Oke. Yang lain silakan yang mau bergabung ya. Oke. Dan yang berminat, yang tadi sudah ketik mau, jangan lupa isi formnya ya. Isi formnya atau klik tombol WA tersebut ya. Silakan, silakan. Pak Sunarto ya. Pak Sunarto sudah masuk datanya ya. Pak Sunarto sudah masuk, lalu Pak Edi ya. Oke, ada Pak Rimun ya, sudah masuk juga datanya ya. Yang lain silakan ya.
Silakan diketikkan di kolom chat mau dan daftar di link tersebut ya. Oke, saya kira cukup ya. Eh, sam- Oke, ada pertanyaan. Jadwal kelas harian mulai jam berapa ya? Untuk yang online webinar itu kita mulai jam 8 seperti ini ya, Pak Richard ya. Jadi 20 sampai 22 ya. Seperti itu. Nanti info detailnya akan diinfokan di grup peserta ya. Jadi kalau Pak Richard sudah daftar nanti akan dimasukkan ke grup khusus peserta ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua sudah 2131 ya. Saya kira cukup ya sebelum diakhiri ya. Eh Ini program recommended sekali. Jadi program ini sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu ya di circle kita, di circle kami ya. Sudah banyak yang melakukan ternak page ya. Sudah banyak yang berhasil ya, yang mendapatkan penghasilan, yang sudah mendapatkan apa namanya omset yang besar dari ternak page. Banyak yang berhasil, banyak pula yang nggak berhasil gitu ya. Banyak pula yang nggak berhasil. Nah, yang bedain apa yang berhasil sama yang nggak berhasil? Yang berhasil mereka manut ya terhadap arahan yang kita berikan. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau diberi arahan melakukan ABC, lakukanlah ABC. Ya, jangan melakukan A aja, A, B aja, atau bahkan melakukan A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi manut ya, apa namanya, exact apa yang diarahkan dilakukan. Nah, teman-teman harapannya juga bisa seperti itu ya, berhasil ya mendapatkan sesuai dengan tadi yang kita inginkan, mendapatkan pendapatan tambahan ya, income tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin naik gitu ya. Atau sekaligus kita membangun bisnis, membangun aset digital yang di tahun-tahun ke depan ya, website tersebut, aset digital tersebut bisa memberikan hasil untuk kita ya. Itu dari saya. Jangan lupa untuk daftar, ya. Jangan lupa untuk daftar. Harganya kita promo dari 2,5 juta sampai 1,5 juta. Dan 1,5 juta itu teman-teman bisa cicil 3 kali. Ya, link pendaftarannya ada di kolom chat. Nanti akan kita infokan juga link pendaftarannya di di mana? Di grup masing-masing. Ya. Demikian Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kebersamaannya hampir 1,5 jam ya. Terima kasih banyak kehangatannya. Mudah-mudahan kehangatan ini bisa berlanjut ya. Kita lanjutkan di grup peserta ya. Teman-teman silakan daftar dan insya Allah kita akan berjumpa di grup peserta ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, kekeliruan, belibet kata-katanya gitu ya. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita berjumpa di Zoom-Zoom yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Izin live ya. Thank you.